Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjanah, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan artikel yang akan saya publikasikan di jurnal. Kemudian untuk topik yang akan saya bahas pada kali ini yaitu mengenai sejarah internasional dengan judul artikel Pertarungan Ideologi, Dampak Perang Dingin Terhadap Hubungan Internasional pada Abad ke-20. Latar belakang. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Teman-teman di sini apakah sudah tahu Perang Dingin itu apa? Jadi, Perang Dingin adalah keadaan konflik antar negara yang tidak melibatkan tindakan militer secara langsung, akan tetapi melalui perang ekonomi, politik, propaganda, tindakan spionase, atau perang proksi. Istilah Perang Dingin umumnya digunakan untuk menyebut peristiwa persaingan politik yang berkelanjutan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta sekutunya masing-masing. Nah, di sini Amerika Serikat sebagai wakil dari sistem kapitalis, sedangkan Uni Soviet mewakili komunisme. Tentunya, konflik ini memengaruhi arah dan karakter hubungan internasional selama abad ke-20 tersebut. Selain itu, pada tulisan saya juga memuat tentang bagaimana akhir dari Perang Dingin ini memengaruhi struktur dan paradigma hubungan internasional pasca Perang Dingin, termasuk pergeseran kekuasaan global, dinamika baru dalam diplomasi internasional, serta tantangan keamanan baru yang muncul setelahnya. Nah, berikutnya urgensi. Artikel ini perlu ditulis karena topik yang saya ambil memiliki signifikasi historis dan relevansi yang besar dalam pemahaman terhadap dinamika hubungan internasional selama abad ke-20. Perang Dingin adalah salah satu periode paling penting dalam sejarah modern di mana persaingan ideologis antara kapitalisme dan komunisme memainkan peran sentral dalam menentukan kebijakan dan interaksi negara-negara di seluruh dunia. Dengan kita menyelidiki dampak Perang Dingin terhadap hubungan internasional, memungkinkan pembaca untuk memahami bagaimana ideologi, konflik militer, perang proksi, diplomasi, dan kebijakan luar negeri tersebut telah membentuk dunia kita pada saat ini. Analisis ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa dalam sejarah tersebut telah membentuk pandangan dunia, kebijakan, dan dinamika politik global yang kita alami hingga saat ini. Nah, artikel ini akan menyelidiki berbagai aspek dari Perang Dingin, mulai dari akar ideologisnya sampai konsekuensi jangka panjangnya terhadap dunia. Akhir dari tulisan ini yaitu untuk menganalisis bagaimana Perang Dingin berakhir dan bagaimana hal itu mempengaruhi dinamika hubungan internasional pasca Perang Dingin. Ini termasuk juga dalam pembubaran Uni Soviet dan penyebaran demokrasi liberal. Dengan menyelidiki semua aspek yang sudah saya sebutkan di atas, maka tulisan ini akan memberikan pemahaman atau gambaran yang lebih dalam tentang bagaimana Perang Dingin telah membentuk dunia kita saat ini, serta pelajaran apa yang dapat kita ambil dari periode sejarah yang sangat penting ini dalam hubungan internasional. Nah, berikutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran singkat tentang topik saya, yaitu pertarungan ideologi, dampak perang dingin terhadap hubungan internasional. Dengan menggunakan kata kunci seperti pertarungan ideologi, dampak, perang dingin, serta hubungan internasional, judul saya ini memberi petunjuk bahwa artikel yang akan saya tulis membahas bagaimana persaingan ideologis antara kapitalisme dan komunisme selama perang dingin. Selain itu, artikel saya juga menggambarkan pentingnya topik tersebut dalam konteks sejarah dan studi hubungan internasional. Dengan menyoroti pentingnya ideologi dalam memengaruhi kebijakan luar negeri, konflik global, dan dinamika politik pada masa tersebut, judul saya ini menunjukkan bahwa artikel ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang periode sejarah yang signifikan. Dan yang terakhir terkait dengan relevansi topik terhadap masa kini, yaitu bagaimana Perang Dingin ini masih mempengaruhi dinamika politik dan keamanan global saat ini, sehingga pembaca akan memahami konteks sejarah yang mendasari isu-isu kontemporer seperti hubungan Amerika Serikat dan Rusia, keamanan nuklir, dan geopolitik regional. Nah, masuk ke bahasan utama, ada 4 poin yang akan dibahas pada tulisan ini, berikut penjabarannya. Yang pertama, Perang Dingin sebagai konflik ideologi. Nah, perbedaan ideologi antar keduanya ini yang akhirnya mendasari terjadinya Perang Dingin.
Pertama, kita lihat pada Amerika Serikat. Amerika Serikat menganut ideologi kapitalisme yang menekankan pada kepemilikan individu, pasar bebas, dan inisiatif swasta. Sedangkan Uni Soviet menganut ideologi komunisme yang menekankan pada kepemilikan kolektif, penghapusan kelas sosial, dan redistribusi kekayaan. Nah, berikutnya, Amerika Serikat mengutamakan kebebasan individu dan hak milik pribadi, sedangkan Uni Soviet mengutamakan kontrol negara atas sumber daya dan produksi ekonomi. Kemudian, Amerika Serikat menekankan pada demokrasi politik dan sistem multipartai, sedangkan Uni Soviet menekankan pada kesetaraan sosial dan partai tunggal sebagai penguasa politik. Nah, berikutnya, selain perbedaan ideologi, ada juga perbedaan tujuan politik. Untuk Amerika Serikat sendiri, memperjuangkan penyebaran demokrasi dan pasar bebas di seluruh dunia, sedangkan Uni Soviet mempromosikan revolusi proletar dan penyebaran paham komunis global. Nah, berikutnya tentang Amerika Serikat. Amerika Serikat itu mempertahankan kepentingan politik dan ekonomi kapitalis, sedangkan Uni Soviet mempertahankan kepentingan politik dan ekonomi komunis. Nah, berikutnya yaitu, selain kedua di atas, perbedaan yang lainnya yang mendasar juga perbedaan sistem pemerintahan. Untuk Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan demokratis dengan pemilu, pemisahan kekuasaan, dan pengawasan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan untuk Uni Soviet sendiri, mereka menganut sistem pemerintahan otoriter dengan partai tunggal yang dikendalikan oleh komunis. Nah, berikutnya, Amerika Serikat menganut sistem multipartai dengan kebebasan berpendapat, sedangkan Uni Soviet tidak. Uni Soviet kekuasaan pusatnya dipegang oleh Partai Komunis dan Politbiro, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, aliansi dan konflik regional. Perang Dingin adalah konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah Perang Dunia II. Ini melibatkan persaingan ideologi, politik, ekonomi, dan militer antar keduanya. Akan tetapi, seringkali diwujudkan melalui proksi atau konflik regional di negara-negara lain. Nah, seperti berikut ini. Perang Dingin terhadap negara wilayah lain. Uni Soviet dan Amerika Serikat bersaing memperebutkan pengaruh di berbagai negara di seluruh dunia. Mereka mendukung rezim atau kelompok yang bersimpati dengan ideologi mereka masing-masing. Contohnya Perang Vietnam, di mana Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan melawan Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Blok Timur. Nah, kedua, aliansi NATO. Organisasi Traktat Atlantik Utara. NATO adalah aliansi militer yang didirikan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan sejumlah negara Eropa Barat pada tahun 1949 sebagai tanggapan terhadap ancaman Uni Soviet. Hal ini bertujuan untuk mengamankan keamanan dan pertahanan kolektif anggotanya melalui kerjasama militer dan politik. Yang berikutnya terkait dengan Fakta Warsawa. Fakta Warsawa adalah aliansi militer yang dibentuk oleh Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur pada tahun 1955 sebagai tanggapan terhadap NATO. Ini merupakan respons terhadap perasaan ketakutan akan perluasan pengaruh NATO ke wilayah-wilayah terdekat. Konflik regional Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, ini konflik regional antara keduanya seringkali terjadi ya, melalui dukungan terhadap pihak yang berlawanan dalam konflik lokal. Contohnya, Perang Korea, di mana Uni Soviet mendukung Korea Utara, sedangkan Amerika Serikat mendukung Korea Selatan. Contoh lainnya yaitu Perang Afghanistan, di mana Uni Soviet mendukung rezim komunis Afghanistan, sementara Amerika Serikat mendukung pemberontak Mujahidin. Seperti itu. Nah, berikutnya terkait dengan pengaruh Perang Dingin terhadap kehidupan masyarakat. Perang Dingin memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Yang pertama, dampak psikologis. Perang Dingin menciptakan suasana konstan, ketegangan, dan ancaman perang antara blok-blok ideologis yang mempengaruhi psikologi masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian dengan ancaman perang nuklir yang selalu saja mengintai. Hal ini menciptakan rasa takut, kecemasan, dan stres yang berkepanjangan, terutama bagi mereka kalangan yang tinggal di wilayah yang dianggap strategis dalam konflik global ini. Nah, berikutnya yaitu dampak sosial budaya. Dalam konteks sosial budaya, Perang Dingin menciptakan polarisasi yang mendalam antara
pendukung ideologi kapitalis dan ideologi komunis. Hal ini memecah belah masyarakat dan keluarga, terutama di negara-negara yang terlibat secara langsung dalam konflik ideologis. Propaganda yang intens dari kedua belah pihak juga mempengaruhi budaya populer, media, dan bahkan pendidikan. Dalam beberapa kasus, perang dingin juga dapat memicu konflik lokal yang menjadi perpanjangan dari persaingan global antara blok-blok ideologis. Nah, berikutnya dampak ekonomi. Secara ekonomi, perang dingin memengaruhi perdagangan internasional, investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Kedua belah pihak mengadopsi kebijakan proteksionis dan embargo perdagangan terhadap musuh-musuhnya yang akhirnya menghambat aliran barang dan jasa lintas batas. Nah, pengeluaran militer yang besar dari kedua belah pihak juga mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi malah dialihkan untuk kebutuhan militer. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, perang dingin tidak hanya menjadi konflik politik antara dua kekuatan besar saja, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam dan meresahkan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh dunia. Nah, berikutnya, akhir dari Perang Dingin dan dampaknya. Perang Dingin berakhir pada awal 1990-an ketika Uni Soviet runtuh. Runtuhnya Uni Soviet ini mengakibatkan berbagai dampak dalam dinamika hubungan internasional di abad ke-20, seperti berikut ini. Nah, yang pertama, terjadi penguatan dominasi Amerika Serikat. Dengan runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat ini menjadi kekuatan dominan dalam politik global dan ekonominya, atau istilah lainnya yaitu negara superpower. Nah, yang kedua, terjadi era baru hubungan internasional. Perang dingin telah membentuk dinamika hubungan internasional selama beberapa dekade. Dan runtuhnya Uni Soviet ini membuka era baru dalam diplomasi global, seperti itu. Nah, yang ketiga, terjadi perubahan politik di Eropa Timur. Nah, negara-negara di Eropa Timur yang sebelumnya terjajah oleh Uni Soviet mulai memperoleh kemerdekaan politik dan mencari integrasi dengan Barat. Nah, yang keempat, terjadi peningkatan globalisasi. Runtuhnya Uni Soviet membuka pintu bagi ekspansi globalisasi, baik dalam perdagangan maupun komunikasi, dengan memungkinkan negara-negara baru untuk terlibat dalam ekonomi global. Dan yang terakhir, terjadi perubahan dalam keseimbangan kekuatan. Kehilangan Uni Soviet sebagai kekuatan besar mengubah keseimbangan kekuatan di tingkat global dan mendorong upaya-upaya untuk menetapkan kembali keseimbangan kekuatan tersebut. Jadi sebetulnya secara keseluruhan, runtuhnya Uni Soviet ini mengakhiri era Perang Dingin, mengubah lanskap politik dan keamanan global, serta membuka jalan bagi dinamika hubungan internasional baru di abad ke-20. Lalu, apa sih yang melatar belakangi runtuhnya Uni Soviet? Runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an merupakan titik akhir dari Perang Dingin. Ada faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal yang menjadi sebab dari keruntuhannya, termasuk tekanan ekonomi, ketidakpuasan domestik, reformasi politik, dan revolusi di negara-negara Blok Timur. Semuanya bertanggung jawab atas runtuhnya Uni Soviet. Nah, yang terakhir, jurnal yang akan dituju atau jurnal yang akan digunakan. Untuk mempublikasikan artikel yang saya tulis ini, saya memilih Jurnal Historia sebagai jurnal tujuan publikasi. Nah, Jurnal Historia ini merupakan jurnal pendidikan sejarah Universitas Negeri Yogyakarta yang sudah terakreditasi Sinta 4. Dan yang terakhir, demikianlah pemaparan dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan apabila dalam menyampaikan informasi saya masih banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.